Ada banyak kejadian yang terjadi selama seminggu ini. Dan beberapa kejadian tersebut bahkan membuat heboh jagat dunia maya dan menuai berbagai macam reaksi. Mulai dari aksi balasan dari TNI, sajadah versi kampanye, dan masih banyak lagi. Dan kali ini kita rangkum kejadian-kejadian tersebut di Viral of the Week. Viral dengan sebuah video yang menampilkan seorang wasit sepak bola dikeroyok saat sedang memimpin jalannya pertandingan. Dan siapa sangka wasit pertandingan yang dikeroyok penonton dan pemain yang tidak puas itu ternyata adalah anggota TNI. Pengeroyokan yang dilakukan terhadap wasit tersebut dilakukan ketika menjelang akhir pertandingan di ajang Piala Bupati Cup Nunukan Malinau, Kalimantan Utara. Selain itu, setelah aksi pengeroyokan itu terjadi, ada video lain yang menunjukkan sebuah truk milik TNI berisi puluhan prajurit terekam mengejar penonton dan warga yang melakukan pengeroyokan. Puluhan prajurit TNI itu kabarnya tidak terima melihat rekannya menjadi korban pengeroyokan. Dan karena hal tersebut, puluhan anggota TNI melakukan serangan balik dan mengejar penonton maupun warga menggunakan motor dan truk. Sebuah sajadah yang dijadikan alat kampanye oleh seorang calon legislatif DPRD Kalimantan Selatan viral di media sosial. Viralnya sajadah tersebut berawal dari unggahan pemilik akun TikTok M. Setiawan Utomo. Dalam unggahannya itu, pemilik akun mempertanyakan kepantasan alat ibadah menjadi sebuah alat kampanye. Ini contoh kalau misalnya kita mau kampanye tapi tidak tempat pada tempatnya. Jadi ini sejadah yang mana tempat kita sujud, dan kalau misalnya kita sholat itu mata kita harus memandang sini. Dimana kalau misalnya kita ngebaca Al-Fatihah, tiba-tiba calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, ini gue tutup nih partai dan namanya. Jadi mohon untuk bapak-bapak calon caleg di depan sana agar lebih selektif untuk memilih barang untuk kampanyenya. Ini Masya Allah luar biasa Kalimantan Selatan gimana nih? Jadi semoga bapak-bapak yang ada di parlemen sana agar lebih selektif untuk memberikan hasil ataupun barang-barang kampanye kepada masyarakat. Karena ya nggak jelek sih, tapi kurang tepat sih kalau menurut gue. Kalau menurut kalian gimana? Astagfirullah. Dan setelah video sajadah itu viral, akhirnya si pemilik akun mengunggah video lain yang berisikan klarifikasi dari video sajadah yang telah dia upload sebelumnya. Klarifikasi sejadah kampanye yang viral di TikTok, Instagram, ataupun Twitter. Pertama-tama ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi. Yang pertama adalah letak tulisan calon legislatif anggota DPRD Kalsel itu ternyata berada di bawah sejadah. Tetapi ketika saya gunakan bersama teman-teman saya, memang posisinya itu kita gunakan secara terbalik. Oleh karena itu, ini hal yang harus saya klarifikasi bahwasanya tulisan tersebut itu berada di bawah. Tetapi yang perlu menjadi pertanyaan lagi adalah apakah pantas alat ibadah itu menjadi alat sebuah kampanye? Itu adalah pendapat masing-masing, ada yang mewajarkan dan ada yang tidak mewajarkan. Itu terserah, yang penting sudah saya klarifikasi bahwasanya letak tulisan kampanye tersebut berada di bawah bagian sejadah. Hal yang kedua yang perlu saya klarifikasi adalah setelah saya bertanya kepada pemilik sejadahnya, karena sejadah itu tidak ada di rumah saya dan bukan punya saya dan bukan saya yang diberi sejadah itu. Ternyata sejadah itu adalah bukan kampanye di tahun ini, tetapi di tahun-tahun sebelumnya. Saya tidak akan menyebutkan tahun kampanyenya karena netizen akan mencari secara personalnya, dan itu saya kira adalah hal yang tidak sehat juga. Di beberapa tempat di Indonesia memang marak dengan parade sound system yang berkeliling jalan. Namun pada kejadian yang satu ini memperlihatkan hal yang cukup membuat geram para warganet.
Pasalnya terlihat dalam video nampak beberapa orang pria yang dengan sengaja merubuhkan sebuah pagar milik warga gara-gara sound system tersebut tidak bisa lewat. Selain itu, pada kejadian yang satu ini juga memperlihatkan hal yang serupa, di mana gara-gara sound system tidak bisa lewat, sebuah pagar jembatan saluran air dibongkar oleh beberapa orang pria. Viral di media sosial dengan seorang ibu-ibu yang diduga merupakan seorang guru fisika yang buat heboh jagat dunia maya. Pasalnya dalam sebuah video yang diupload, ibu-ibu tersebut mampu menjelaskan fakta lain mengenai soal kunjungan Presiden Jokowi saat tinjau jalanan kota Lampung. Dan benar saja ibu-ibu ini mampu menghitung serta menguak fakta terselubung saat kunjungan Presiden Jokowi tersebut. Percaya nggak sih gue bisa ngajarin lo fisika dengan menggunakan sebuah video yang kayak ini? Dari anggukan kepala dan badannya Pak Jokowi, itu bisa kelihatan bahwa jalan itu membentuk sebuah gelombang transversal. Nah, selama 2,64 detik, ternyata turun naik badannya Pak Jokowi itu membentuk 2,5 gelombang. Yang kalau gue gambarin bentuknya kayak gini. Nah, dari gelombang sama waktu perjalanannya ini, kita bisa nyari frekuensinya dengan cara membagi jumlah gelombangnya yang 2,5 dibagi dengan 2,64. Dan hasilnya adalah 0,95 Hz. Atau kita bisa buletin jadi 1 Hz. Nah, kalau misalkan gue bilang frekuensinya 1 Hz, berarti itu akan ada 1 gelombang setiap detik. Atau lu akan jalan 1 kali ngangguk 1 detik. Berarti kalau lu jalan di sana selama 1 jam, berarti lu akan 3.600 kali ngangguk. Gegar otak nggak tuh? Ya udah sih, itu aja. Itu tadi kumpulan kejadian di Viral of the Week. Dan terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa subscribe.